dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir. Kasih dari Yesus mengalir, membuat damai di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku mengalir, mengalir, mengalir. Kasih dari tempat tinggi mengalir Tuhan, mengalir. Kasih dari tahta Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga mengalir memenuhi kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dan tahta Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu. Amin. Mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi hidupku. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami mengerti dan memahaminya. Kami siap mendengarkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan dorongan untuk mencari Yesus. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 19 ayat 1-10, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Matius pasal 27 sampai pasal 28. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Lukas 19 ayat 10, demikian firman Tuhan. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Setiap manusia memiliki dorongan batinnya untuk mencari makna hidup. Ada kerinduan yang tidak dapat dipuaskan
oleh kekayaan, kehormatan, dan pencapaian duniawi. Demikian pula yang dialami oleh Zakheus, seorang pemungut cukai yang kaya, namun hatinya kosong. Ia memiliki segala sesuatu secara materi, tetapi tetap merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ketidakpuasan inilah yang mendorong dia untuk mencari Yesus. Ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Zakheus tidak sekedar penasaran, ia haus akan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini ia tidak bisa beli. Dorongan itu begitu kuat hingga ia rela melanggar batas-batas sosial dan rasa malu demi dapat melihat Yesus. Dari kisah ini kita belajar bahwa ketidakpuasan hidup seringkali menjadi panggilan tersembunyi untuk mencari Dia yang dapat memuaskan jiwa kita sepenuhnya. Yang pertama, ketidakpuasan yang menggerakkan dalam ayat 3-4. Zakheus adalah kepala pemungut cukai, posisi yang menjanjikan kekayaan dan kekuasaan. Namun di balik kesuksesan itu, ada kehampaan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu dalam ayat yang ketiga. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam diri Zakheus yang bergolak. Ia tidak lagi puas dengan kehidupan lamanya yang penuh kompromi dan dosa. Seringkali Tuhan memakai rasa tidak puas itu untuk menggerakkan kita keluar dari kenyamanan. Ketidakpuasan rohani bukanlah hal yang buruk, justru itu dapat menjadi awal dari pemulihan. Zakheus tidak menolak dorongan itu, melainkan ia menanggapinya dengan tindakan nyata. Ia manjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus lewat. Lalu yang kedua, Yesus yang melihat lebih dalam ayat yang kelima. Ketika Yesus tiba di tempat itu, ia memandang ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dalam ayat yang kelima. Perjumpaan ini menjadi momen yang mengubahkan seluruh hidup Zakheus. Yesus tidak menunggu Zakheus berubah terlebih dahulu, melainkan datang menghampirinya di tengah ketidaklayakan dan rasa malunya. Inilah kasih Yesus. Ia melihat melampaui penampilan luar, melampaui masa lalu yang kotor. Ia melihat hati yang sedang mencari. Di saat orang lain menghina Zakheus, Yesus memanggil namanya dengan lembut. Ketika dunia menolak, Yesus justru datang untuk mendekat. Kasih seperti ini menembus setiap dinding kesalahan dan rasa bersalah. Ia datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Yesus tahu bahwa hati yang haus akan Dia adalah ladang yang siap dituai dengan kasih dan pemulihan. Lalu yang ketiga, pertobatan yang mengalir dari perjumpaan. Dalam ayat 8-9. Setelah perjumpaan itu, Zakheus berdiri dan berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Dalam ayat yang ke-8. Perubahan ini bukan karena paksaan, melainkan karena kasih yang menyentuh hatinya. Perjumpaan sejati dengan Yesus selalu menghasilkan pertobatan yang nyata. Kasih Kristus mengubah cara kita memandang harta, memandang sesama, dan memandang diri sendiri. Zakheus tidak lagi mencari kepuasan dalam uang, melainkan dalam relasi dengan Tuhan. Dari dorongan dari orang yang serakah, ia menjadi dermawan. Itulah bukti bahwa Yesus benar-benar telah menjadi pusat hidupnya. Ketika Yesus berkata, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini," dalam ayat yang ke-9. Itu menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekedar perubahan status, tetapi perubahan hati yang memunculkan tindakan nyata. Refleksi kita pada hari ini, kisah Zakheus adalah cerminan bagi kita semua. Di balik setiap ketidakpuasan yang kita rasakan, Tuhan sedang memanggil kita untuk datang kepadanya. Mungkin kita merasa lelah dengan rutinitas, kecewa dengan dunia, atau merasa hidup ini tidak bermakna.
Jangan abaikan dorongan itu. Itu adalah undangan ilahi untuk mencari Yesus lebih dalam. Yesus masih melakukannya hal yang sama pada hari ini. Ia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ia ingin berdiam di rumah hati kita, bukan sekedar lewat. Ia ingin membawa pemulihan, sukacita, dan kepuasan sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah yang mempunyai kasih itu yang terlebih besar ya Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak berhenti untuk mencari kami. Bahkan ketika kami sibuk mengejar hal-hal duniawi. Seperti Zakeus, kami sering kali merasakan kosong dalam hati kami ya Bapa. Hari ini kami ingin belajar untuk mencari Engkau lebih sungguh agar kami dapat melihat dan mengenal-Mu lebih dalam. Masuklah ke dalam hati kami dan ubahlah hidup kami dengan kasih-Mu. Biarlah setiap ketidakpuasan yang kami rasakan menjadi dorongan untuk semakin dekat kepadamu, bukan menjauh daripadamu ya Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang dapat memuaskan dahaga jiwa kami. Terima kasih ya Yesus. Biarlah firman ini menjadi perenungan bagi setiap kami dan menjadi rema bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.